Selamat pagi untuk kita semua. Halo anak-anakku yang baik. Selamat jumpa kembali. Mari kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas semua berkat-Nya kepada kita teristimewa pada pagi hari ini. Kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita, yaitu pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita mohon berkat Tuhan. Kita mohon bimbingan dari Tuhan melalui doa kita. Anak-anakku semua, ambil sikap doa yang bagus, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucapkan terima kasih kepadamu atas berkat-Mu yang telah kami terima, sehingga kami dapat bertemu dalam pelajaran kami, pelajaran agama Katolik, walaupun masih melalui HP atau melalui daring. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berkati kami semua supaya kami dapat belajar dengan baik. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan, agar kami tetap layak dan pantas menerima berkat-Mu. Inilah doa kami yang singkat yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang baik, kita lanjutkan setelah kita selesai berdoa. Anak-anakku yang baik hati, hari ini kita akan mempelajari tentang sikap Bapa dalam perumpamaan anak hilang. Yesus mengajarkan agar para murid-muridnya mau mengampuni, mau mencintai musuh, dan berdoa bagi orang yang menganiayanya. Dalam hidup bersama tidak dibenarkan untuk saling dendam. Pembalasan hanya milik Tuhan. Itu berarti bahwa yang berhak menghukum adalah Tuhan. Dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32, Yesus mengajak kita untuk bersikap mengampuni sebagaimana Allah adalah Maha Pengampun. Perumpamaan tentang anak yang hilang mau menekankan sikap murah hati dan pengampunan dari Allah. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini juga mau mengkritik orang-orang Farisi yang selama ini merasa hebat, merasa lebih suci daripada pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Perumpamaan itu juga mau mengingatkan semua orang agar tetap rendah hati di hadapan Allah, senantiasa menyadari kehinaan dan kedosaannya, sehingga bersedia untuk bertobat, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, untuk meninggalkan kejahatan. Yesus juga mau mengajarkan agar kita tidak melawan orang yang berbuat jahat, membenci musuh, melainkan
mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita, yang berbuat salah kepada kita, yang melukai hati kita. Sebab dengan itu kita menjadi anak-anak Bapa yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dalam hal mengampuni, Rasul Petrus pernah bertanya kepada Yesus. Ketika ditanyai Petrus berapa kali harus mengampuni orang yang berbuat salah, maka Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Itulah jawaban Yesus ketika Petrus bertanya kepada Yesus dan berkata, "Guru, berapa kali harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita?" Maka jawaban Yesus jelas, 70 kali 7. Itu berarti bahwa kita tidak ada batasnya untuk memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Demikianlah sebagai pengikut Yesus, orang-orang Katolik perlu mengembangkan sikap mengampuni sebagaimana Allah Bapa yang menerima baik, yaitu si bungsu maupun anak sulung. Setelah anak bungsu sampai di rumah ayahnya, setelah ia menghamburkan uangnya, ayahnya mengadakan pesta karena anaknya telah hilang namun didapat kembali. Anaknya telah mati namun hidup kembali. Tetapi setelah anak sulung pulang dari ladang, ia bertanya kepada salah seorang hamba. Mendengar jawaban hambanya itu, maka marahlah anak sulung tersebut. Kemudian ayahnya mendampingi lalu berkata, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira ria karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Jadi, sikap Bapa dalam perumpamaan tentang anak hilang adalah, pertama, dia mau mengampuni anaknya yang bersalah. Yang kedua, dia mau memaafkan kesalahan anaknya. Sikap mengampuni dan sikap memaafkan seperti yang ditunjukkan oleh ayah dalam cerita atau perumpamaan tentang anak hilang itu perlu kita kembangkan dan kita lakukan kepada setiap orang. Kita harus mengampuni. Kita harus mau menerima dia kembali sebagai saudara setelah dia menyakiti hati kita. Kita juga harus mau memaafkannya. Tidak boleh mengingat-ingat kesalahannya yang sudah ia lakukan kepada kita. Itulah sebagai pengikut Kristus. Anak bungsu yang meminta harta warisan dan menjualnya, serta pergi merantau ke negeri yang jauh, itu melambangkan manusia yang meninggalkan Allah atau yang mulai dosa. Ayah yang memberikan warisan kepada anak bungsu itu melambangkan
Allah yang memberi kebebasan bagi setiap orang atau setiap manusia. Anak bungsu yang melarat di perantauan, itu melambangkan manusia yang menderita akibat dosa-dosanya. Kemudian, anak bungsu yang kembali kepada ayahnya, itu melambangkan manusia yang berdosa, yang menyadari kedosaannya, dan yang kembali kepada Allah, dan kemudian bertobat. Sedangkan ayah yang menerima anak bungsu, yang sudah berdosa, yang sudah bersalah, itu melambangkan Allah yang menerima manusia yang berdosa dan yang mau bertobat. Oke, demikianlah penjelasan singkat dari Bapak Guru tentang materi pelajaran kita hari ini. Dan seperti biasanya, setelah Pak Guru menjelaskan, kamu jawab soal berikut ini. Ada 5, tentu jawabannya itu bisa kamu temukan dalam penjelasan Bapak Guru tadi. Lalu kemudian setelah selesai kau jawab soal ini, Pak Guru harap, Pak Guru minta tolong cepat kirimkan jawabanmu ke WA Pak Guru. Dan tolong tulisannya rapi, tulis identitasmu, namamu, kelasmu, hari, tanggal, bulan, tahun. Ya, cepat dikirim ya, supaya bisa Pak Guru periksa jawaban. Nah, jadi anak-anakku yang baik, demikian saja pengumuman dari Pak Guru, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati, menolong kita. Dan ingat, jangan lupa berdoa, kemudian turuti nasihat Papa dan Mama. Selamat pagi, salam. Kita selesai mempelajari pelajaran agama kita hari ini. Tetap kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Tetap kita harus mengingat bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu hanya karena bantuan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu, mari kita akhiri pelajaran agama kita hari ini dengan berdoa. Minggu depan kita lanjutkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber segala rahmat, kembali kami putra-putrimu mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu dalam pelajaran agama kami hari ini. Kami telah mempelajari sebagian dari pelajaran agama Katolik dan sebagian dari firman-Mu. Maka kami mohon, berkati kami supaya apa yang sedang kami pelajari hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah Bapak Ibu guru kami, orang tua kami dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap sehat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik seturut kehendak-Mu. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Dah.